Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah diagram yang berbentuk pie atau dikenal dengan pie chart. Caranya sangat mudah dan cepat sekali teman-teman. Mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kita akan membuat sebuah diagram teman-teman yang berbentuk pie atau dikenal dengan pie chart. Kira-kira seperti ini yang akan kita buat. Di sini ada data yang berbentuk pivot table. Kemudian dari data pivot table ini kita akan konversi ke dalam bentuk sebuah diagram yang berbentuk pie. Untuk diagram pie chart ini teman-teman, cocok untuk digunakan apabila kalian memiliki data yang berbentuk kategori. Ya, misalkan kategori jumlah mahasiswa per fakultas, atau misalkan kategori jumlah mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki dan jenis kelaminnya perempuan, seperti itu. Nah, untuk data-data yang berbentuk kategori, biasanya sangat cocok bila kita tampilkan visualisasinya dalam bentuk diagram pie chart ini. Oke, teman-teman, mari kita mulai bagaimana cara membuat sebuah pie chart di Microsoft Excel. Dalam contoh kali ini, teman-teman, gue sudah siapkan data seperti ini. Ini adalah data mahasiswa-mahasiswa ya. Di sini ada nama mahasiswa, kemudian nomor induknya, kemudian ada asal provinsi, kemudian fakultas, ada program studi, agama, dan semesternya. Nah, kita ingin membuat nanti data-data ini ke dalam sebuah pivot table, lalu kita konversikan visualisasinya ke dalam sebuah pie chart. Oke. Untuk contoh pertama, teman-teman, kita akan mencari berdasarkan kategori program studi misalkan. Nah, jika teman-teman klik di sini di bagian filter, di sini ada 3 program studi, ada ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan manajemen. Nah, data ini teman-teman akan kita konversi ke dalam sebuah diagram berbentuk pie. Oke, langkah pertama, karena ini datanya banyak seperti ini teman-teman ya, bayangkan jika teman-teman memiliki 1000 data, kita harus melakukan tahap 1 terlebih dahulu, yaitu melakukan pivot table sederhana. Cara melakukan pivot table sederhana sangat mudah dan cepat sekali teman-teman. Klik di bagian sini teman-teman. Oke, kemudian klik insert. Lalu teman-teman pilih pivot table sini. Oke, lalu teman-teman pilih from table atau range ya, akan muncul pilihan seperti ini. Di sini ada tulisan table 1, teman-teman biarkan saja seperti ini. Kemudian di bagian bawah pilih new worksheet karena kita akan membuat ke dalam sheet yang baru ya, bukan dalam sheet ini ya. Supaya datanya lebih clear, kita buat dalam sheet yang baru saja. Kita klik new worksheet, lalu klik OK teman-teman. Sekarang kita sudah berada di sheet baru, yaitu pivot table 1 tadi. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk melakukan filtering datanya teman-teman. Contoh tadi kita ingin membuat data berdasarkan program studi ya. Maka teman-teman di sebelah kanan sini ada pivot table field, ada nomor, nama mahasiswa, asal, dan sampai dengan semester teman-teman. Contoh pertama kita akan membuat kategori berdasarkan program studi terlebih dahulu. Jadi kita pilih program studi teman-teman. Lalu kita arahkan, kita klik, kemudian kita drag program studi ini ke bagian rows ya, bagian rows teman-teman ya. Jadi terlihat di sebelah kiri sudah muncul filter untuk program studi, ada 3, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan manajemen. Kemudian kita lakukan lagi program studi ini, kita klik, kemudian kita drag ke bagian values. Oke, sehingga di sini muncul teman-teman count of program studinya ada 14, ilmu pemerintahan ada 5, manajemen ada 16. Artinya dari data ini tadi, dari sumber data ini tadi, jika kita group by kategori ya, grouping by kategori, misalkan kita pilih ilmu hukum teman-teman, maka di sini totalnya ada 14. Oleh sebab itulah di sini tadi setelah kita melakukan pivot muncul angka 14. Clear ya? Kemudian ilmu pemerintahan contohnya. Ilmu pemerintahan jika kita filter berdasarkan ilmu pemerintahan, di sini jumlahnya ada 5. Maka di sini akan menjadi 5 ya. Itu adalah fungsi pertama pivot table. Jadi teman-teman yang belum menguasai pivot table, secara sederhana penggunaan pivot table itu mudah sekali. Teman-teman cukup bermain di sini saja di bagian pivot table field ya. Di bagian program studi teman-teman drag ke bagian rows bagian bawah, kemudian di values juga masukkan program studi sebagai values-nya sehingga dia akan menggrouping mentotal berapa jumlah mahasiswa yang termasuk dalam kategori program studi tersebut. Nah, teman-teman, jika data ini sudah kita dapatkan ya, data grouping ini sudah kita dapatkan atau data per kategori program studi ini sudah ada, maka langkah berikutnya adalah kita mengkonversi data berbentuk table ini ke dalam sebuah diagram yang berbentuk pie. Dan ini caranya mudah sekali teman-teman ya. Teman-teman cukup blok seperti ini. Oke. Lalu menuju ke insert. Kemudian pilih di bagian sini teman-teman ya, di bagian pie ini.
Di sini tersedia ada 2D, ada 3 dimensi. Nah, kita coba pilih yang 3 dimensi saja, teman-teman. Langsung muncul ya, sudah langsung muncul seperti ini. Ini kita besarkan seperti ini, teman-teman. Kita besarkan lagi ya. Nah, ini adalah visualisasi dari data yang berbentuk tabel ini, teman-teman. Nah, jika kita lihat, teman-teman, di sini sudah kelihatan ya. Di sini ada 3, ada ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan manajemen. Terlihat di sini yang berwarna biru adalah ilmu hukum, kemudian di sini ilmu pemerintahan, dan berwarna abu-abu ini manajemen. Nah, untuk sebuah diagram pie chart ini, teman-teman, kita bisa menambahkan beberapa elemen ya. Seperti contohnya, teman-teman klik dulu di sini, lalu teman-teman masuk ke desain, kemudian teman-teman pilih add chart element ya di sini. Nah, ini untuk memberikan title, teman-teman. Jika kita pilih none, maka title di atasnya akan hilang. Kemudian jika teman-teman pilih above chart, maka akan ada title atau judul di atas diagramnya. Kemudian di bagian bawah untuk membuat center ya, titelnya menjadi di tengah. Itu title. Kemudian data label, teman-teman. Data label itu jika teman-teman ingin memberikan nilainya ya, akan mengeluarkan nilainya seperti ini. Jika kita pilih center, itu ada angka-angka ya. Di sini ada 14, ada 16, ada 5. Kemudian ini posisinya, ini outside artinya posisinya di luar ya, best fit seperti ini. Kemudian kita contoh yang kita ambil data call out aja, teman-teman ya. Ini kan muncul seperti ini ya, ini lebih bagus kelihatannya. Kemudian kita pilih lagi, teman-teman, legend ya. Untuk legend ini, teman-teman, adalah yang tulisan program studi ini ya di atas ya. Ini kita pindahkan posisinya di atas jadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan left ke kiri, ke bottom seperti ini ya. Kita ambil contoh, kita letakkan di bagian atas saja seperti ini, teman-teman. Oke, di sini ya, ini namanya legend. Nah, kemudian juga kita bisa merubah warna. Jadi misalkan teman-teman tidak suka dengan warna seperti ini, teman-teman bisa klik ini, kemudian change color ya. Ini bisa pilihan warnanya, terserah teman-teman, bebas untuk memilih warna yang teman-teman sukai. Misalkan kita pilih yang ini saja, lebih powerful ya, teman-teman. Kemudian juga kita bisa mengubah desainnya, teman-teman ya. Kita klik di sini. Nah, ini sini banyak sekali desainnya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini, teman-teman. Nah, ini desainnya keren-keren semua. Jadi teman-teman bebas untuk memilih desain dengan sesuai dengan selera teman-teman. Nah, misalkan kita pilih ini saja. Oke. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa mengklik di sini ya, teman-teman. Di sini juga banyak pilihan style ya. Seperti ini misalkan. Lalu seperti ini ya. Ini terserah ya, sesuai dengan selera atau keinginan teman-teman semuanya. Nah, contoh kita ambil yang ini saja ya, teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian tadi di sini juga sama ya, bagian atas teman-teman bisa memunculkan titelnya, kemudian data labelnya, kemudian bisa memunculkan legendnya. Oke, seperti itu, teman-teman. Kemudian ini jika kita lihat pie-nya rapat ya. Jadi misalkan teman-teman ingin memberikan space seperti ini, jadi klik dulu di salah satu bagian pie-nya, kemudian teman-teman tarik seperti ini. Nah, maka dia akan sedikit memberikan ruang ya, ada jarak antara pie-nya seperti ini. Oke, seperti ini juga bisa tarik keluar seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi pie chart-nya misalkan kita berikan judul di sini, misalkan jumlah mahasiswa per prodi ya, per program studi seperti ini. Oke. Lalu misalkan teman-teman ingin mengubah background juga bisa, teman-teman ya. Jadi klik dulu di sini, kemudian pilih format, lalu pilih save fill yang bagian atas. Nah, ini teman-teman bebas mau pilih warna background seperti apa. Ya, misalkan warna ungu seperti ini boleh, atau hitam, bebas ya teman-teman. Seperti ini misalkan hitam, kita klik di sini maka dia akan berubah menjadi hitam. Oke, itu adalah salah satu cara untuk membuat diagram pie dengan cara cepat dan mudah, teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah metode kategorinya, misalkan teman-teman ingin, tadi kan ada beberapa kategori ya, di sini contohnya kita kategorinya berdasarkan program studi. Nah, teman-teman ingin membuat sebuah diagram pie chart untuk kategori per fakultas misalkan. Jadi teman-teman tinggal ubah saja data source-nya di sini, menuju bagian sini teman-teman, kita klik di sini ya, kita klik, kemudian di sini muncul lagi pivot table field-nya. Sekarang kita ubah kategorinya, teman-teman, jangan lagi per program studi, tapi kita ubah kategorinya berdasarkan asal provinsi ya. Contoh misalkan asal provinsi. Jadi teman-teman tarik di sini ke row asal provinsi. Kemudian values-nya juga asal provinsi, maka akan kelihatan nih. Di sini ada berapa provinsi, teman-teman? Ada 7, ada dari Aceh, Bengkulu, Jambi, dengan total masing-masing mahasiswanya di sini. Jadi kita langsung otomatis, teman-teman, pie chart-nya langsung otomatis menyesuaikan data yang ada di pivot table sebelah kiri ini. Ya, tampilannya seperti ini kira-kira. Oke, jika ini belum informatif, teman-teman bisa menambahkan legendnya ya. Legendnya seperti ini, kita tambahkan.
seperti ini, ada tulisan Aceh berwarna ini, kemudian Bengkulu, ya, dan seterusnya. Atau kita bisa juga menambahkan layoutnya seperti ini, kita bisa menambahkan labelnya teman-teman supaya lebih menarik seperti ini ya. Jadi kita bisa juga menambahkan labelnya seperti ini teman-teman. Di sini ada Sumatera Utara tulisannya, kemudian Aceh, Bengkulu, Jambi, dan seterusnya. Ya, mudah dan menarik sekali ya cara menggunakan pie chart ini. Nah, sekarang kita contoh lagi teman-teman, kita ubah lagi source datanya, jangan asal provinsi, tapi kita menggunakan sekarang misalkan agama ya, kita kategori berdasar agama, kita tarik agamanya ke rows, kemudian agama lagi kita tarik ke bagian values, maka kelihatan di sini ada dua agama, ada Islam dan Katolik. Di sini kelihatan ya Islam 91%, Katoliknya 9%. Kira-kira seperti itu ya. Semua data di sini akan menyesuaikan source kemudian divisualisasikan dalam bentuk pie chart seperti ini. Oke, terakhir kita coba untuk contoh misalkan semester, kita tarik ke bagian row, kemudian values juga semester. Nah, seperti ini, semester 2 ada 70%, semester 3 25%, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah sekali teman-teman ya. Langkah pertama, jadi ada dua langkah teman-teman untuk menampilkan data seperti ini dari sumber data yang banyak seperti ini. Langkah pertama yaitu kita melakukan pivot table dulu untuk mengkategorikan berdasarkan kategori tertentu. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kita langsung konversikan atau visualisasikan ke dalam bentuk pie chart. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman kali ini tutorial kita bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan klik like, klik subscribe, kemudian jangan lupa bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.